teman-teman, pertama-tama mari kita siapkan dulu komputernya, kemudian dibuka. Silahkan perhatikan, nanti komputernya harus terhubung dengan internet ya, atau wifi. Setelah itu kita pilih atau kita cari di Google Guru Belajar Kemdikbud. Kita tunggu. Setelah itu banyak pilihan, silahkan pilih salah satunya, dibuka dalam tab baru. Kalau sudah, oke, kita tunggu dulu ya. Kalau sudah ada tulisan program guru belajar, silakan di situ ada tulisan mulai belajar, silakan dipilih. Setelah itu kita pilih seri AKM ya, karena kita bahas tentang AKM. Nah, di situ kita masuk untuk belajar atau memulai. Klik di situ. Kita tunggu dulu sebentar. Selanjutnya muncul data kita untuk masuk ke dalam guru belajar. Silahkan masukkan nomor SIM PKB teman-teman dan masukkan passwordnya ya. Dalam pengisiannya harus benar ya. KM adalah asesmen kompetensi minimum. Yang mengikuti kegiatan ini bagi teman-teman yang sudah memiliki SIM PKB. Pada program ini kita akan belajar mengenal yang pertama, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Dan yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Selanjutnya, manfaat asesmen nasional, yaitu sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, di mana dalam AKM ini terbagi 2 bagian, AKM literasi membaca dengan memahami, menggunakan, mengaplikasi, dan merefleksi. Sementara AKM numerasi meliputi memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Selanjutnya yang kedua adalah survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Adapun perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dengan 7 kriteria pembanding. Yang pertama, tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional tujuan pelaksananya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sementara ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Yang kedua, jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional, jenjangnya adalah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sementara untuk ujian nasional hanya untuk SMP atau MTS, SMA atau SMA, dan SMK. Selanjutnya yang ketiga, jenjang level siswa. Ya, level siswa untuk asesmen nasional yaitu untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sementara untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Selanjutnya yang keempat adalah subjek siswa. Untuk asesmen nasional,
survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sementara ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Yang kelima, model soal. Model soal asesmen nasional meliputi pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sementara untuk ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Yang keenam adalah sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional meliputi kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sementara untuk ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kriteria pembandingnya. Untuk asesmen nasional, computerized multi-stage adaptive with testing MSAT. Sementara untuk yang ujian nasional adalah computer based test CBT dan paper based test PBT. Seperti tadi sudah dijelaskan, untuk peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, ya, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Kegiatan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Adapun jadwal pelaksanaan itu dilakukan 2 hari, ya, baik SD, SMP maupun SMA. Yang berbeda adalah jumlah soal dan waktu yang diberikan. Untuk SD ataupun MI, tes literasinya 75 menit dan survei karakternya 20 menit di hari pertama, dan hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sementara untuk SMP maupun SMA itu sama, tes literasinya 90 menit dan survei karakter 30 menit di hari pertama. Selanjutnya di hari keduanya tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Selanjutnya komponen AKM literasi membaca meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Di dalam konten di sini terdapat teks informasi dan teks fiksi. Dalam proses kognitif diantaranya adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sementara konteks diantaranya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya komponen AKM numerasi meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Di dalam konten AKM numerasi diantaranya meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sementara konteksnya meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk diketahui perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, kegiatan berpusat pada kebutuhan. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sementara pembelajaran berbasis konten diantaranya adalah berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, serta orientasi pada nilai akhir. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang hasil AKM. Itu dilaporkan dalam 4 kelompok.
yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Di antaranya kelompok pertama perlu intervensi khusus. Mengapa? Detailnya tingkat kemampuan kompetensinya yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, masuk ke dalam kelompok dasar. Detailnya, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dan yang ketiga adalah kelompok cakap. Detailnya, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir adalah kelompok mahir, yaitu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sementara untuk hasil AKM yang dilaporkan dalam 4 kelompok dalam tingkat kompetensi di sini numerasi, yaitu kelompok pertama perlu intervensi khusus. Detailnya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Selanjutnya kelompok yang kedua dalam numerasi, detailnya murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Selanjutnya yang masuk ke dalam kelompok cakap, detailnya murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan yang terakhir masuk ke dalam kelompok mahir untuk numerasi. Detailnya adalah murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Teman-teman, apabila teman-teman sudah menyelesaikan satu kegiatan, maka akan mendapatkan lencana. Dan saya telah menyelesaikan 5 kegiatan, sehingga mendapatkan 5 lencana dari kegiatan pembelajaran AKM. Sekian penjelasan tentang program belajar seri AKM. Baiklah teman-teman, kita telah belajar tentang AKM. Mudah-mudahan pembelajaran pengimbasan AKM ini bermanfaat buat kita semua. Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.